kelompok 9 akan mempresentasikan materi tentang pembaharuan pendidikan. Definisi pembaharuan. Istilah pembaharuan juga dapat diartikan dengan kata inovasi. Dalam KBBI, inovasi merupakan pemasukan atau pengenalan hal-hal baru yang berbeda dengan hal-hal yang sudah ada sebelumnya. Pembaharuan sangat erat kaitannya dengan invention dan discovery. Invention merupakan suatu penemuan benda, cara, atau metode yang benar-benar dihasilkan oleh manusia atau merupakan hasil karya manusia. Sedangkan discovery merupakan penemuan benda, cara, atau metode yang sudah ada sebelumnya. Jadi, pembaharuan itu merupakan usaha untuk menemukan ide, benda, cara, atau metode melalui proses invensi maupun discovery. Selanjutnya kita akan membahas tentang definisi pembaharuan pendidikan. Pembaharuan pendidikan adalah suatu upaya dengan tujuan tertentu dalam memecahkan suatu permasalahan di bidang pendidikan. Salah satu contoh penggunaan pembaharuan pendidikan yaitu Google Meet, Google Classroom dalam kegiatan pembelajaran daring di sekolah. Itu merupakan suatu upaya pembaharuan dalam bidang pendidikan pada masa pandemi ini. 5 karakteristik pembaharuan Rogers 1983. 1. Keuntungan relatif atau relative advantage, pembaharuan yang memiliki kelebihan daripada sebelumnya. 2. Kecocokan atau compatibility, pembaharuan yang memiliki taraf kesesuaian dengan nilai-nilai yang dianut dalam masyarakat. 3. Kompleksitas atau complexity, pembaharuan itu memiliki taraf kesukaran untuk dipahami dan digunakan oleh penerima. 4. Kemudahan untuk diuji coba atau triability, pembaharuan yang memiliki taraf mudah untuk dicoba oleh penerima. 5. Kemudahan dapat diamati atau observability, pembaharuan yang memiliki taraf untuk dapat diamati langsung oleh penerima. Adapun tujuan utama pembaharuan adalah meningkatkan sumber tenaga, uang, sarana termasuk struktur dalam prosedur organisasi. Tujuan inovasi pendidik untuk meningkatkan efisiensi, relevansi, kualitas, dan efektivitas dengan memanfaatkan sumber tenaga, uang, alat, dan waktu dalam jumlah yang sekecil-kecilnya dalam bidang pendidikan. Pembaharuan pendidikan yang ada di Indonesia bertujuan untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa dalam rangka menciptakan tujuan pendidikan nasional, yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta tanggung jawab. Tujuan pendidikan nasional dapat terwujud dengan baik memerlukan suatu proses pembaharuan pendidikan. Proses pembaharuan pendidikan ini merupakan suatu rangkaian aktivitas yang dilakukan oleh individu atau kelompok mulai dari sadar akan adanya suatu pembaharuan sampai menerapkan pembaharuan pendidikan. Tahapan pembaharuan pendidikan. 1. Penemuan atau invention, meliputi penemuan tentang suatu hal yang baru yang biasanya sudah ada. Dan dalam proses pembaharuan pendidikan biasanya harus mengalami proses pengembangan sebelum dilakukan dalam skala besar. 2. Pengembangan atau development, tahap pengembangan ini diiringi dengan suatu penelitian. 3. Penyebaran atau diffusion, merupakan tahapan penyebaran suatu ide baru dari sumber kepada penerima. 4. Penyerapan atau adoption, merupakan penerimaan suatu inovasi oleh penerima. Masalah yang menuntut pembaharuan. 1. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 2. Pertambahan penduduk. 3. Peningkatan masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang lebih baik. 4. Kualitas pendidikan yang menurun. 5. Relevansi antara pendidikan dan kebutuhan masyarakat yang sedang membangun masih kurang. Upaya-upaya pembaharuan pendidikan di Indonesia. Faktor yang mempengaruhi upaya pembaharuan pendidikan dalam meningkatkan kualitas pendidikan
meliputi guru, siswa, fasilitas, kurikulum, dan lingkungan. Upaya dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Upaya dalam meningkatkan kualitas pendidikan berpegang teguh pada 4 pilar pendidikan yang dicanangkan oleh UNESCO, yaitu 1. Learning to know, 2. Learning to do, 3. Learning to be, 4. Learning to live together. 4 pilar pendidikan UNESCO. Yang pertama yaitu learning to know, merupakan prinsip belajar yang mana peserta didik dianjurkan untuk mencari tahu dalam memperoleh ilmu pengetahuannya sebanyak-banyaknya melalui pengalaman dalam pembelajaran. Yang kedua, learning to do, merupakan prinsip belajar yang menekankan interaksi dengan lingkungan dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Yang ketiga, learning to be, merupakan prinsip belajar yang menekankan pada bakat dan minat yang sesuai dimiliki oleh peserta didik, baik dari kemampuan hard skill maupun soft skill. Yang keempat, learning to live together, merupakan prinsip belajar yang menanamkan bahwa peserta didik bagian suatu kelompok dan harus mampu hidup bersama. Yang selanjutnya yaitu pendidikan sepanjang hayat atau lifelong education. Pendidikan sepanjang hayat ini merupakan salah satu asas pendidikan yang cocok dalam transformasi seperti pada zaman globalisasi ini. Pendidikan sepanjang hayat bukan suatu sistem pendidikan yang berstruktur, melainkan suatu prinsip yang menjadi dasar yang menjiwai seluruh organisasi sistem pendidikan yang ada. Yang selanjutnya yaitu model-model inovasi pendidikan di Indonesia. Yang pertama, top-down innovation, yaitu perencanaan yang dilakukan oleh lembaga pemerintah sebagai pemberi gagasan awal, serta pemerintah berperan lebih dominan dalam mengatur jalannya program yang berawal dari perencanaan hingga proses evaluasi, di mana peran masyarakat tidak begitu berpengaruh. Nya adalah bottom-up innovation, yaitu model inovasi yang bersumber dan hasil ciptaan dari bawah dan dilaksanakan sebagai upaya untuk meningkatkan penyelenggaraan dan mutu pendidikan. Model ini diciptakan berdasarkan ide, pikiran, kreasi, dan inisiatif dari sekolah, guru, ataupun masyarakat. Selanjutnya yaitu desentralisasi dan demokratisasi dalam pendidikan. Makna dari desentralisasi sendiri adalah keterkaitan antara kebijakan pemerintah dari pusat ke daerah. Maka dari itu, desentralisasi pendidikan bisa diartikan sebagai pemberian kewenangan untuk mengatur pengembangan pendidikan di daerah. Sedangkan demokrasi adalah pemerintahan yang dijalankan oleh rakyat dan kekuasaan tertingginya berada di tangan rakyat. Dalam hal ini, pendidikan berusaha dikembalikan untuk melahirkan insan-insan atau sumber daya manusia yang diharapkan dapat membangun bangsa secara demokratis, bukan malah menghancurkan bangsa dengan budaya atau tindakan yang merugikan bangsa itu sendiri. Dengan demikian, maka tujuan utama dari desentralisasi dan demokrasi pendidikan adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan. Selanjutnya yaitu quantum learning. Quantum learning ialah pengajaran yang dapat mengubah suasana belajar sebagai suatu hal yang menyenangkan, serta mengubah kemampuan dan bakat alamiah siswa menjadi cahaya yang akan bermanfaat. Cahaya di sini maksudnya adalah hal yang mampu membantu siswa memiliki kehidupan yang lebih baik nantinya. Bisa berupa interaksi, hubungan, atau yang sering kita sebut dengan relasi, atau bahkan inspirasi. Kemudian yang terakhir adalah pendekatan kontekstual atau Contextual Teaching and Learning atau CTL, merupakan konsep belajar yang mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat. Baik, demikianlah presentasi dari kami kelompok 9. Bila ada salah kata kami mohon maaf. Sebagai penutup, saya ingin mengutip sebuah kalimat dari Nelson Mandela, yaitu pendidikan adalah senjata paling ampuh yang dapat kamu gunakan untuk mengubah dunia. Dari kalimat ini, semoga dengan adanya pembaharuan pendidikan mampu membawa Indonesia ke situasi yang lebih baik, sehingga dapat bersaing dalam kancah internasional. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum